Halo, salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Kembali lagi bersama saya Yubita Menvini SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kupang. Di video kali ini, saya akan menyajikan tugas saya, yaitu tugas modul 1.3 demonstrasi kontekstual. Tujuan pembelajaran calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Calon guru penggerak menyusun bakja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Mengenal tentang paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA adalah suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan di dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, dan masa depan. AI dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Tahapan bakja dalam inquiry apresiatif yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Prakarsa perubahan yang saya terapkan yaitu meningkatkan kemampuan siswa melalui pembelajaran yang inovatif. Buat pertanyaan utama, apa yang dapat dilakukan untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif? Tindakan atau penyelidikan yang pertama, mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Kedua, menjalin kerjasama dengan rekan guru. Ketiga, melakukan diagnostik awal untuk mencari tahu kemampuan siswa. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu, potensi apa yang sudah ada untuk meningkatkan inovasi pembelajaran? 2. Sarana prasarana apa yang diperlukan untuk mendukung inovasi pembelajaran? Yang ketiga, adakah di sekolah guru yang selalu berinovasi saat pembelajaran di kelas? Keempat, kegiatan apa yang pernah dilakukan yang menggambarkan inovasi tersebut? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu 1. Potensi yang sudah dimiliki, yaitu semangat guru-guru dalam mempelajari hal baru. Yang berikut, kemampuan guru-guru dalam mengoperasikan komputer. Yang kedua, sarana dan prasarana yang diperlukan, yaitu yang pertama, fasilitas sekolah misalnya lab, ruang kelas yang memadai, perpustakaan, buku, proyektor. Yang ketiga, di sekolah sudah banyak guru yang menerapkan pembelajaran yang inovatif. Misalnya, guru bahasa Indonesia yang mengajarkan anak-anak membuat CV menggunakan aplikasi Canva dan berlatih mengirim lamaran pekerjaan melalui email. Kedua, guru biologi mengajarkan siswa tentang biota laut dengan mengajak siswa melihat langsung biota laut yang ada di laut. Yang keempat, kegiatan yang pernah dilakukan yaitu saat pelajaran TIK, anak-anak dibawa ke lab komputer. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menyisipkan games atau ice breaking. Yang berikut, membentuk anak dalam kelompok diskusi saat jam pelajaran. G. Gali mimpi. Pertanyaan,
Apakah penerapan pembelajaran inovatif membawa perubahan baik bagi minat belajar siswa? Yang kedua, apa harapan terbesar sekolah jika menerapkan pembelajaran inovatif terus dilakukan di sekolah? Yang ketiga, hal baik apa yang perlu dilakukan untuk terus mempertahankan aktivitas pembelajaran yang inovatif? Tindakan atau penyelidikan yaitu yang pertama, penerapan pembelajaran yang inovatif membuat siswa tertarik untuk belajar sebab pembelajaran di kelas tidak monoton ceramah. Yang kedua, mencari tahu harapan terbesar guru-guru dengan melakukan observasi atau wawancara. Yang ketiga, hal baik yang perlu dilakukan. Yang pertama, selalu melakukan evaluasi secara konsisten, melakukan refleksi, menjaga kerjasama yang baik, konsisten dalam penerapan pembelajaran yang inovatif. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan menerapkan pembelajaran yang inovatif di kelas? 2. Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pembelajaran yang inovatif? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, langkah-langkah untuk membiasakan penerapan pembelajaran inovatif adalah membuat perangkat pembelajaran dan LKPD yang sesuai, membicarakannya dengan kepala sekolah, dan disosialisasikan kepada seluruh teman guru agar penerapan pembelajaran senada. Yang kedua, usaha menjaga keberlanjutan inovatif yaitu diterapkan terus-menerus oleh guru agar menjadi pembiasaan dan pemberian reward bagi siswa yang memiliki semangat belajar. Reward bisa berupa pujian, tepuk tangan, atau penghargaan berupa sertifikat di saat penerimaan rapot hasil belajar. A. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang terlibat dalam penerapan pembelajaran inovatif? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memonitor dan menjaga jalannya penerapan pembelajaran inovatif di sekolah? Tindakan atau penyelidikan yaitu yang pertama, yang terlibat dalam pembelajaran inovatif yaitu guru-guru dan siswa. Yang kedua, yang bertanggung jawab memonitoring penerapan pembelajaran secara inovatif adalah kepala sekolah, dan yang menjaga jalannya hal baik ini bisa berkolaborasi dengan bagian sarpras, misalnya ingin menggunakan barang-barang sekolah, misalnya LCD, proyektor, atau bagian perpustakaan. Demikian rancangan perubahan berdasarkan tahapan Bagja, dan terima kasih sudah menonton.